Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-react nih video dari Clara Tania. Videonya itu judulnya Jangan makan bakso di tempat ini. Katanya baksonya pakai ludah tuyul. Oke, penasaran nih. Yuk kita tonton yuk sama-sama. Balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Sehat. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena aku lihat di kolom komen lumayan banyak nih yang request pengen aku bahas film horor Indonesia. Jadi aku udah pilihin satu film yang menarik nih guys. Judulnya Mereka Yang Tak Terlihat. Nyeritain tentang seorang cewek yang dari kecil punya kemampuan spesial. Dia bisa ngeliat hantu. Bahkan katanya film ini dari kisah nyata. Ya udah, daripada penasaran, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu ya guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe juga. Terus nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi tokoh utama di film ini namanya Saras. Dia lagi jalan dan ngeliat ada seorang pria yang kelihatan bingung mondar-mandir. Gak lama dia juga ngeliat seorang ibu yang lagi ngegendong anak sambil ngajakin ngomong orang-orang di sekelilingnya. Tapi gak ada yang ngerespon. Ibu-ibu itu dikacangin. Saras merhatiin terus sampai akhirnya dia sadar kalau cuma dia yang bisa ngeliat ibu itu. Karena si ibu ternyata bukan manusia. Bahkan dia bisa nembus nih ngelewatin mobil-mobil. Terus cerita balik nih guys ke masa kecilnya si Saras. Keluarganya lagi sedih di pemakaman karena neneknya baru aja meninggal. Tapi Saras yang punya kemampuan spesial masih bisa ngeliat hantu neneknya. Bahkan mereka dadah-dadah tuh. Nah, Saras ini masih bocil kan, si Saras belum ini ngerti punya kemampuan khusus gitu loh, dia bisa lihat soal hantu-hantuan yang nggak terlihat jadi sama ya dia orang. ngiranya si nenek gitu. tuh masih ada. Terus di rumahnya Saras sekarang cuma tinggal bertiga aja nih sama ibu dan adiknya. Ayah dan ibunya udah berpisah. Bahkan si ayah ninggalin keluarga ini gitu aja. Udah gitu ibunya juga lumayan galak nih. Bahkan karena si Saras nyebut-nyebut soal neneknya mulu, si ibu jadi kesel dan si Saras selalu dianggap cuma berhalusinasi. Waktu berlalu dan Saras udah SMP. Tapi sekarang dia udah mulai sadar dan ngerti kalau dia tuh bisa ngeliat hantu. Bahkan di sekolah pas masih terang aja dia tetap bisa ngeliat hantu. Karena sering bersikap aneh, si Saras jadi dijauhin dan susah dapetin teman. Beruntung ada satu anak cowok nih yang baik dan mau jadi temannya Saras. Namanya Adit. Pulang sekolah juga mereka sering belajar bareng, suka main sepeda bareng. Pokoknya Adit dan Saras ini sahabatan banget. Nah, suatu malam Saras baru sadar ada bukunya yang ketinggalan di sekolah. Malah besok tuh ada ujian, jadi mau gak mau ya harus dia ambil. Udah gitu adiknya nih maksa pengen ngikut nemenin. Ya udah, setelah cepet-cepet ngambil buku, Saras dan adiknya mau langsung pulang kan. Tapi Saras bisa ngeliat di sekolah itu ada banyak banget hantu yang harus mereka lewatin. Sampai akhirnya Saras udah berhasil pulang nih. Sialnya hantu-hantu di sekolahnya jadi pada ngikut dong ke rumahnya. Saras bilang ke ibunya, tapi seperti biasa si ibu gak percaya. Awalnya sih dia takut, tapi lama-lama ya udah dia malah jadi kebiasa sama keberadaan para hantu itu. Nah, di sekolah Saras bingung. Sahabat deketnya tuh si Adit gak masuk. Gak ada kabar juga, si Saras jadi galau tuh. Di malam harinya Saras mimpi didatengin hantu Adit. Dan walau cuma mimpi, tapi dia jadi khawatir banget sama sahabatnya itu. Dia mimpi didatengin hantu Adit, hantu sahabatnya loh. Berarti sahabatnya udah meninggal kah? Kita lanjut yuk.
Singkat cerita, akhirnya Saras kedatengin rumah Adit. Tapi pas baru nyampe pagar, tiba-tiba dia dapat penglihatan. Dia bisa lihat kalau beberapa hari lalu ada 2 orang yang berusaha nyuri di rumah itu. Dia bisa Tapi lihat. ketahuan sama Adit dan adiknya. Dengan teganya, mereka langsung dihabisi oleh para pencuri itu. Setelah dapat penglihatan tadi, Saras langsung jatuh pingsan. Dan pas sadar, ternyata Saras ditolongin. Dan dia udah ada di dalam rumah. Tapi dia kaget banget. Karena 2 pencuri itu tuh pembantu di rumah Adit yang belum ketahuan dan masih ada di rumah itu. Sampai akhirnya Saras jadi bisa ngungkapin semua itu ke orang tuanya Adit. Dan 2 pembantu jahat itu akhirnya ditangkap sama polisi. Jadi Adit emang sengaja minta tolong karena dia tahu kan Saras bisa ngeliat hantu. Dan sekarang arwah Adit udah bisa pergi dengan tenang. Beberapa tahun berlalu dan sekarang Saras udah SMA. Untungnya sekarang dia juga udah punya teman yang gak takut sama kemampuannya. Keramas sering, hati-hati rambut kering. Iklan dulu, kita tonton iklan dulu Solusinya, ya, Ellipse. support untuk channelnya. Nah, suatu hari Saras dan teman-temannya itu bareng sama adiknya juga nih lagi mau makan di sebuah warung bakso yang rame banget. Baru juga mau makan, Saras kehilangan seleranya. Karena dia ngeliat warung bakso itu make jin penglaris, make ludah tuyul. Wait, ada tuyulnya loh. Ada tuyulnya, dia pakai ludah tuyul. Jadi ngeri ya kalau makan bakso. Dan bener aja, pas Saras yang penasaran ini ngintip-ngintip, ternyata si penjual lagi masukin air bekas cucian kakinya ke wadah kuah bakso. Jorok banget. Jadi ya itu hal-hal gaib yang bikin warungnya jadi rame karena pakai penglaris. Setelah ngeliat itu semua, Saras jadi jijik dan buru-buru ngajak pergi adik dan teman-temannya. Terus suatu malam di rumahnya, adiknya Saras nih ada-ada aja. Dia dan teman-temannya main jelangkung dong, manggil setan. Mereka kira nggak terjadi apa-apa. Padahal Saras bisa ngeliat kalau hantu-hantu tuh udah pada ngumpul. Bahkan salah satu dari mereka sampai masuk ke tubuhnya Saras. Langsung narik adeknya dong, disuruh makan kembang. Sementara di alam bawah sadar, pas lagi jadi si Saras ini kerasukan hantu. Bisa ya? Pas lagi kesurupan, Saras ketemu sama arwah neneknya. Tapi si nenek langsung nyuruh dia supaya cepet-cepet balik ke tubuhnya. Beruntung Saras akhirnya berhasil sadar nih. Adiknya juga kapok, gak mau main jelangkung lagi. Ya guys, jangan main jelangkung. Setelahnya si ibu bingung kan ngeliat apa yang barusan terjadi sama si Saras. Makanya dia manggil tantenya Saras nih buat datang ke situ. Mereka ngobrol-ngobrol dan di situ mereka nganggapnya Saras tuh cuma kurang perhatian aja dari orang tua. Makanya dia sampai cari perhatian dengan pura-pura kesurupan. Terus, kok tantenya kayak gitu ya? Kenapa tantenya ngomongnya malah kayak ngehasut gak baik gitu loh ke mamanya? Dan ternyata Saras ngedenger obrolan mereka. Si Sarasnya dia jadi denger. kesel, terutama sama ibunya. Di pagi harinya keluarga ini sarapan bareng. Terus si ibu sebenarnya nyoba-nyoba ngebaikin si Saras. Tapi ya tetap aja dia kesel dong sama ibunya. Karena dia kan sebenarnya bukan cari perhatian, tapi ya dia emang sensitif sama hantu. Sayangnya dari dulu si ibu gak pernah percaya. Udah gitu, lagi-lagi nih di malam hari, Saras kemasukan arwah si penari kemarin. Ibunya udah muak lihat kelakuan Saras. Dikiranya nih Saras yang cari perhatian cuma acting. Saras sampai kedorong jatuh dan akhirnya gantian. Arwah si nenek yang ngambil alih tubuhnya Saras. Di situ si nenek nasehatin ibunya supaya nerima aja kemampuan Saras yang emang spesial, bisa melihat hantu. Perlahan si ibu jadi mulai percaya sih, mungkin selama ini Saras emang gak bohong. Terus di sekolah seru banget nih, Saras dan temen-temennya lagi ngegosip. Soalnya ada satu cowok ganteng yang mesra banget pacaran sama cewek yang menurut mereka biasa-biasa aja. Dan di situ Saras kasih tahu kalau sebenarnya ada jin pelet yang selalu nutupin mata cowok itu. Jadi ada ternyata Saras tuh loh. bisa juga ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Nah, lanjut lagi nih guys.
Ini Saras dan dua temennya lagi nonton film horor di bioskop. Bioskop tuh sepi, kayak cuma ada mereka bertiga doang. Ini temennya tuh takut sama film horor, padahal dia nggak tahu aja kalau di sekelilingnya juga banyak hantu-hantu yang ikut nonton. Terus Banyak tiba-tiba hantunya loh temennya ikutan. izin keluar, mau ngangkat telepon dulu. Dan di situ lagi-lagi Saras dapat penglihatan, ada motor yang mengalami kecelakaan. Abis itu temennya udah balik. Dan pas banget, cewek ini bilang kalau nanti dia bakal pulang bareng sama pacarnya. Entah kenapa Saras ini Ntar dulu. perasaannya jadi nggak enak. Jangan-jangan si Saras ini bisa lihat masa yang udah lewat, masa yang udah lalu, Ini perasaannya sama jadi masa nggak depan enak. guys. Bahkan di rumah Motor dia yang lagi-lagi jatuh. dapat penglihatan soal kecelakaan motor itu. Jadi dia telepon kan temennya yang ternyata masih di jalan. Tapi ternyata temennya baik-baik aja. Lagian dia naik mobil kok, bukan motor. Setelah Saras tutup telepon, temennya ternyata naik mobil yang mobil. dinaikin temennya tadi mendadak mogok. Dan entah kenapa lagi-lagi Saras punya firasat buruk di rumahnya. Dia langsung buru-buru ngecek keadaan temennya itu lagi kan. Ternyata temennya itu jadi naik motor. Malah temennya langsung buru-buru nutup teleponnya karena katanya ribet Motor, di beneran motor. loh. Saras yang panik langsung buru-buru mau nyusulin temennya itu. Tapi nggak dibolehin sama ibunya karena kan udah malam. Adiknya ngeliat dan Nggak langsung boleh sama ngajakin mamanya. Saras kabur lewat jendela aja. Tapi adiknya juga minta ikut. Ya udah, mereka buru-buru naik motor untuk nyusulin temennya Saras kan. Tapi di luar dugaan, justru Saras dan adiknya nih yang ngalamin kecelakaan. Udah gitu, Saras harus nerima kalau adiknya ternyata meninggal di kecelakaan itu. Keluarganya harus kembali berduka di pemakaman adiknya. Dan pas sampai rumah, si ibu langsung nyalahin Saras Ternyata adiknya karena loh yang dia yang nyebabin adiknya meninggal. Tapi Saras juga kesel sama ibunya yang gak pernah ngasih perhatian ke dia dan adiknya. Di situ ibunya gak bisa ngontrol emosi. Bahkan si ibu dia mau nolongin orang yang menurut penglihatan dia tuh bakal ada kecelakaan. Aduh, sumpah nih merinding. Ternyata justru karena dia ikut nolongin itu loh, dia sama adeknya itu jadi mereka yang kecelakaan. Dan motornya sama-sama merah. Jadi bisa jadi penglihatan itu memang diri dia sama adeknya, dan yang meninggal itu jadinya adeknya. Kita lanjut yuk. bahkan dia si sama ibu mamanya. sampai bilang kalau mulai saat itu Saras udah gak dia anggap lagi sebagai anaknya. Tekad Saras udah bulat. Karena sakit hati, dia akhirnya pergi ninggalin rumah, ninggalin ibunya Dia yang pergi selalu ninggalin kelihatan dingin. Dan mamanya. ternyata Saras pergi belajar ke luar negeri selama 7 tahun. Setelah ini udah 7 tahun nih. bertahun-tahun, dia akhirnya pulang tuh, disambut sama tantenya. Tapi si ibu masih aja kelihatan dingin, dan Saras juga masih kesel. Ibunya Setelah masih balik ke sedih Indonesia, karena adiknya Saras meninggal. jadi psikolog yang sukses. Dan di rumahnya, dia juga ngeliat si ibu jualan kue kering. Bahkan di toplesnya ada nama Saras. Berarti ibunya diam-diam sayang kok sama dia. Kuenya nama dia Saras loh. ini lagi ada di luar, lagi ada di kafe. Ibunya tiba-tiba nelpon. Dan di situ Saras jadi maaf-maafan nih sama ibunya. Terus si ibu juga nggak sabar nunggu anaknya ini pulang. Ibunya udah nyiapin pancake kesukaannya Saras. dimasakin. Tapi balik nih guys ke adegan di awal film ini. Ada pria yang bengong dan mondar-mandir kan. Ternyata di dalam tasnya dia bawa bom. Bom. Dan Saras jadi salah satu korban di ledakan itu. Di rumahnya, si ibu ngeliat berita di TV. Sambil gemeteran, dia langsung nyoba nelpon Saras. Tapi yang gak bisa. Lagi-lagi dia harus kehilangan anaknya. 40 hari setelah kematiannya, Sarasnya arwah mati Saras juga. datang nih untuk pamitan. Dia ngeliat keluarganya yang masih berduka. Walau ya mereka semua nggak bisa ngeliat Saras. Dan di situ dia juga akhirnya meluk si ibu. Sedih Dia banget. berharap ibunya ini bisa ngerasain keberadaannya.
walau ya untuk terakhir kalinya. Ya, itu tadi ceritanya guys. Mudah-mudahan kalian terhibur ya. Kalau kalian suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye. Oke. Ceritanya tuh seru banget ya, walaupun hanya sepenggal-sepenggal kisah yang diceritain sama si Clara Tania, tapi tuh ceritanya padat, ringkas, dan jelas. Anak aku bangun. Jadi ceritanya tuh benar-benar menyentuh ya. Pertama dia bisa melihat itu kan, terus yang kedua sahabatnya waktu SMP tuh meninggal karena perampokan dan dia terlambat untuk menyelamatkan. Pas SMA sahabatnya juga dalam bayangan penglihatan dia tuh akan mengalami kecelakaan. Dia berusaha untuk nolong, tapi justru ternyata dia yang terlibat kecelakaan itu, dan adiknya tewas di tempat. Ibunya terluka banget, dan dia akhirnya bisa kuliah ya selama 7 tahun di luar negeri. Dia pulang sebagai psikolog yang sukses. Begitu dia nyampe sini ternyata hubungannya kan masih belum baik sama ibunya. Terus akhirnya hubungannya baik, cuma ibunya melihat di TV ternyata ada kasus pemboman dan Saras tewas di sana gitu ya. Sedih banget sih. Jadi pesannya, selama ibu kalian masih ada, ya harus sayang-sayang lah sama mereka, berhubungan dengan baik. Dan selama anaknya juga masih ada, jangan terlalu galak lah sama anak. Kita harus support anak, walaupun anak itu punya penglihatan bisa melihat hantu seperti itu, kita harus percaya dan kita support, jangan kita malah menghakimi gitu. Oke, sekian, terima kasih udah nonton channel aku. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Dadah. Assalamualaikum.